Halo Primo CS, ketemu lagi dengan kita di Primo 116 Garage dengan gue Norman Pulungan dari Primo 116 Garage. Sekarang gue mau cerita apa sama lo, jadi lo harus ingat pesan dari kita adalah jangan lupa selalu dukung via likes, comment, share, sama subscribe. Karena ini hasil yang baru gue selesain, sebenarnya minggu lalu udah kita masukin sih, tapi sekarang dia udah selesai dan mau gue kasih lihat sama lo. Dan apalagi gue mau cerita sedikit soal budget dari motor-motor yang kita bangun. Tunggu ya. Oke Primo, ini ada satu buah Patagonian Eagle yang pernah kita bahas kemarin mengenai desainnya yang agak boxy atau semi boxy, semi kotak. Desain semi boxy ini kita aplikasiin dari gaya American Sportster atau American Pride. Karena dia memang mengusung bentuk-bentuk yang sedikit lebih kecil, agak mengotak, tapi ini juga udah beberapa kita edit. Karena setelah kita lihat-lihat beberapa coba kita touch up, seperti tankinya depannya gue turunin, belakang dinaikin dikit, beberapa setting daripada body, ini ternyata jauh lebih enak, lebih keren lagi, lebih padat sama lebih mantep. Nah, yang gue mau cerita ini punya temen gue, request dari temen gue namanya Om Ayung. Dia punya Benelli tahun 2020 karburator. Ini motor masih terbilang baru kalau menurut gue ya. Dan motor ini ceritanya adalah alternatif karena dia membeli sebuah motor mini yang sampai sekarang nggak datang-datang karena memang limited edition. Nah, untuk biar dia ada temen roda 2, dia beli satu buah Patagonian Eagle yang dia pengen custom. Nah, jadinya seperti ini. Waktu dia telepon gue, dia cerita, "Mas, gue maunya begini, tapi guratnya ke American Sportster atau ke American Pride." Ya, kita rasa sih memang masih masuk. Dan kita coba aplikasiin di sini. Nah, seperti biasa lo bisa lihat, Primo ini ngerasa kalau dari desain rancang bangun awal, kaki-kaki menjadi poin yang paling penting menurut gue. Karena nih identitasnya harus jelas. Jadi kali ini kita mulai dari bawah, tapi walaupun kita udah hafal, kita ganti dengan kaki-kaki 17-17, depan 3 inci, belakang 5 inci, kita combine dengan ban 120 di belakang 150, udah keren banget. Nggak lupa jari-jari ini dari merek depannya T, udah oke banget. Yang jelas lo masangnya dia harus bener-bener pakai tricky sama pas. Karena antara tromol, by the way ini tromol aslinya yang kita potong, tromol sama velg dia posisinya harus match banget. Jadi itu dia ada settingannya lagi, ada lari ke kanan sedikit sekian derajat supaya dia muat masuk disc brake dan lain-lain. Jadi memang ini harus trial and error, nggak bisa sekali pasang. Dengan trik ini, teman-teman gua rasa Primo CS lu juga bisa. Hanya harus belajar 2-3 kali baru lo paham. Nah, ini juga gue mau ceritain kenapa dia itu paling cocok dibikin American Sportster, tapi lo bikinnya secara package. Yang pertama lo harus ganti tankinya. Karena tangki Sportster tuh udah bener-bener identitas banget. Dan identik maksud gue. Jadi dia bentuknya harus begitu. Nah, ini kita pasangin tangki Sportster. Terus kita pasangin side panel bikinan kita dari besi. Kita pasangin juga plat-plat sama body part yang menurut gue masih gue suka. Biar dia kelihatan keker. Ada shroud air guide. Ada undercoil. Spakbor belakang ala-ala boxinya si Sportster. Yang ada lampunya di dalam tuh. Terus gue gak lupa knalpotnya masih gue pakai yang Megabass. Karena suara menurut gue penting banget. Lanjut, stang nih gue pakai model pendek, model drag bar. Stang drag bar gue kombinasi lagi sama lampu depan dan aksesoris lainnya yang minimal aja tapi modern. Contohnya ini ada gue pakai Daymaker 7 inci model halo ring. Terus lo juga bisa lihat nih stang drag bar berpadu dia jadi garisnya lurus banget. Dimana di sini semua klasternya lengkap gue pasang. Mulai dari dia gue warnain hitam, klasternya lengkap, spion yang nempel di sini,
Gue gak lupa pasangin juga dia sen bentuknya. Dan yang pasti selalu identitas kita adalah dengan custom culture, diwarnain. Nah sekarang gue mau ceritain sama lo ya soal satu yang kita coba di sini, di tangkinya yang paling penting. Seperti ini. Nah, yang gue mau cerita sama lo adalah soal tangkinya yang udah gue bentuk seperti American Sposter. Tapi kita pendekin lagi karena sebenarnya kemarin ini gue udah coba setting tapi terlalu radikal. Jadi dia kelihatan kurus. Kita coba turunin lagi sekarang ke depan. Belakang kita angkat dikit jadi terlihat floating. Terus setelah kita labur warna Black Dove, ini sengaja gue pasangin 2 nipple, atas sama bawah. Karena memang beberapa anak Benelli juga banyak yang paham sih. Karena dia nggak ada indikator bensin, mereka pakai feeling berdasarkan daripada fuel tap atau keran bensin. Begitu bensinnya habis, fuel tap mulai dia pindah ke res. Tapi ini sekali ini gue kasih coba intipan seperti apa, di mana kita pasang selang transparan berwarna orange yang kalau lo isi bensin nanti lo bisa lihat dia cairannya ada di sini nih. Nih, berarti kurang lebih tingginya dia bensinnya tuh ada di sini nih. Tuh. Lumayan buat lo tahu kalau sambil jalan berapa sih isi dalam tangki gue. Sisanya seperti biasa gue tambahin lagi namanya dia Jean Axel de Son supaya pemilik, by the way ini nama anaknya, menganggap motor ini juga bagian dari keluarga. Jadi lo ngerawatnya sepenuh hati gitu. Kenapa? Karena gue seneng banget kalau motor yang pernah gue kerjain itu dirawat banget sama yang punya. Berasa kayak disayang aja gitu. Gue juga berasa dihargai. Jadi kalau lo ngebangun motor lo rawat, itu secara nggak langsung gue seneng banget sebagai orang yang membangunnya gitu. Contohnya gue berharap banget dari si Jean Axel de Son ini dirawat oleh ownernya atau Om Ayung layaknya sebuah keluarga, oke? Nah, untuk lampu belakangnya di dalam spakbor American ini yang gayanya Sposter, ini kita cemplungin juga satu buah lampu LED bentuknya American Sposter yang ada di dalam spakbor, yang gua rasa mudah-mudahan ini untuk orang belakang itu ngelihat lampu lo lebih jelas lagi. Kira-kira seperti apa tampilannya kalau misalnya dia dioperasiin? Kurang lebih seperti ini ya. Ini lampu stasioner Benelli. By the way, tipe karbu di atas tahun 2020 dia tidak ada switchnya. Jadi ini motor hidup langsung dengan DRL automatically. Beda sama versi sebelumnya yang di sini ada switch, di mana lo bisa aktifin mati total, hidup kota sampai hidup bener lampunya. Nah sekarang dia udah pakai mengusung tipe ini DRL, kontak, lampu hidup semua jreng jalan. Yang lo bisa mainin hanya lampu gede atau dim, oke? Nah ini kalau gua rem, lo masih lihat nih bentuk belakangnya kayak apa. Nih tuh. Menurut gue sih jelas ya, dan ini juga memperkuat estetika daripada lo. Nah ini yang tadi gue jelasin adalah karena banyaknya pertanyaan sama gue seputar motor, modifikasi, yang ujung-ujungnya budget, gue coba jelasin. Jadi gini, untuk basic Patagonian Eagle itu sekarang ada 2 tipe, karburator sama injeksi. Untuk budget, kalau lo mau ambil barang barunya, karburator itu untuk pasaran Jakarta sekarang 43 juta rupiah. Tapi kalau lo mau versi injeksinya, itu terakhir dia di angka 48 juta rupiah on the road dua-duanya. Buat lo cari secondnya atau opsi secondnya dia itu 2020, anggap karburator, itu dia di harga 30 sampai 35 juta rupiah. Dan untuk karburatornya untuk injeksinya 30 sampai 38 juta rupiah. Bahkan kadang-kadang ada yang buka dekat-dekat 40 untuk injeksi. Nah, kalau lo mau cari karburator 2019 ke bawah atau 2019 lah ya, itu yang cukup bagus gue lihat range-nya di 25 sampai 30. 2019 ke bawah. Anggap 2019 di 30 ya, dengan kondisi standar. Kalau udah di custom mungkin bisa plus atau minus, kurang lebih more or less segitu. Nah, yang juga lo sering pada nanya ke gue adalah berapa sih bang biaya budget untuk ngerubah seperti yang pernah atau sering kita kerjain. Yang lo mesti tahu adalah untuk ngerubah dia menjadi sosok barunya itu boleh dibilang
lo beli satu motor lagi. Kenapa? Karena hampir seluruh motor ini kita ganti. Mulai dari tangki, stang, lampu, bracket, spakbor depan, kaki depan, velg, jari-jari, tromol, mounting, bracket, dan lain-lain. Plat tambahan seperti kayak gua harus bikin shroud, undercowl, tangki, aksesoris, jok, panel kiri dari besi, panel kanan dari besi atau plastik dan lain-lain, spakbor belakang, kaki belakang, knalpot dan lain-lain. Tapi kalau lo mau tahu budgetnya, itu kita boleh dibilang sudah punya paket. Paketnya mulai dari 28 sampai dengan 40 juta. Nah, kurang lebih kok paketnya kita mulai dari angka 28. Karena menurut gue itu kita bisa pakai barang-barang dengan merek atau kualitas yang lumayan. Contohnya lampu depan ini. Lampu depan ini lo bisa ambil lampu doang ya. Lo bisa ambil mulai dari harga 250 sampai 300 ribu. Tapi kok ada yang jual 400 sampai 800. Nah, contohnya yang primo pakai adalah kita pakai yang tengah-tengah aja. 400, 500, 600 cukup. Jadi jangan ambil yang paling bawah dan lo nggak perlu ambil yang harganya juga jutaan. Nah, akhirnya ketemu kita paketnya seperti itu karena ini kita ganti lagi semuanya. Jadi kalau lo datang dengan motor standar, boleh dibilang lo akan bawa pulang 2 box gede yang isinya barang-barang lo seperti spakbor depan, spakbor belakang, velg, ban, lain-lain, joknya, senderan dan lain-lain, itu bisa lo bawa pulang. Nah, orang juga suka nanya sama gue, kira-kira barang bekasnya gimana bang ya? Gue lihat opsinya kalau lo mau keep atau simpen, itu silakan aja karena lo bisa pasang lagi one day ke motor ini karena chassisnya tidak gue rubah. Tapi gue lebih senang main bracket. Tapi buat lo yang ngerasa ini nanti makan tempat untuk lo simpen, gue mulai lihat banyak juga yang jual di marketplace. Kayak velgnya, kayak stangnya, kayak joknya, senderan, apa dan lain-lain bisa juga lo jual. Jadi kembali lagi dalam bentuk uang. Tentunya dengan kondisi dan kebutuhan yang harganya bervariasi. Tapi paket yang gue bikin kurang lebih idealnya di angka segitu. Kalau lo juga pernah nanya sama gue, bang, ini gue lihat video yang ini kok bannya mereknya ini dan itu setahu gue mahal. Atau dia lampunya pakai lampu brand keluaran merek daripada Harley. Berarti mahal dong bang. Gue bilang ya itu. Makanya gue bikin paket start dari situ dan sampai segitu. Tapi kembali ke lo sih, kalau lo mau pasangin mesin apapun di sini juga kita akan coba menjawab tantangan itu. Jadi untuk builder atau orang-orang yang memodifikasi motor ini itu tentu punya patokan harga paling bawah karena ini kita rapiin lagi. Contohnya kita harus cat full body lagi, kita harus rapiin semua body lagi, kita harus ganti semua bautnya lagi. Jadi adjustmentnya bener-bener satu motor lagi yang lo harus keluarkan. Tapi untuk tampilan baru tentu gua rasa nggak masalah buat orang-orang yang memang kepingin punya tampilan baru. Nah, kurang lebih penjelasan gue seperti itu. Lo bisa lihat reviewnya motor ini. Yang jelas lo bakalan catchy banget di jalan. Oke? Abis ini gue mau kasih lihat lo untuk kalau si Xian Axel Deson riding posisinya. Jadi tunggu terus videonya. Jangan lupa like, comment, sama share. Karena kita akan kasih lihat lo beberapa lagi video ke depannya terus menerus. Jadi jangan lupa dukung. Sampai ketemu lagi. Dah.